Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya atas nama Hanif Yailani dengan NIM 21121895 ingin mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu klasifikasi tingkat stres menggunakan metode klasifikasi decision tree. Kelompok saya yang pertama ada Gibran Taufila dengan 21121899, lalu yang kedua ada saya sendiri Hanif Yailani dengan NIM 21121895. Stres merupakan kondisi umum yang mempengaruhi banyak aspek pada kehidupan manusia, mulai dari kesehatan mental hingga kesehatan fisik. Di sini kami menggunakan 4 dataset. Yang pertama ada kelembapan udara, lalu yang kedua ada suhu udara, lalu yang ketiga ada jumlah langkah yang dicapai setiap harinya, lalu yang terakhir tingkat stres yang mencakup tinggi, sedang, dan rendah. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui tingkatan stres menggunakan pengembangan model machine learning. Batasan dari penelitian ini yaitu kami hanya menggunakan 4 dataset saja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi stres seperti pola tidur, pola makan, dan faktor psikologis lainnya itu tidak mencakup ke dalam penelitian ini. Lalu untuk metode atau teknik yang digunakan, kami yang pertama ada data collecting, yang kita mengambil data itu dari Kaggle. Lalu yang kedua ada eksplorasi data, lalu ada data preparation, lalu modeling, lalu model evaluation, dan model deployment. Yang pertama data collecting, yaitu kami mengambil dari Kaggle repository. Lalu yang kedua ada eksplorasi data, lalu yang ketiga ada data preparation, lalu modeling, model evaluation, dan model deployment. Yang pertama ada data collecting. Di sini ada source code untuk memanggil dataset. Di sini ada df-pd read csv untuk memanggil dataset. Lalu yang kedua ada exploratory atau eksplorasi data. Di sini ada df-head, yaitu memanggil data yang berada di urutan teratas. Lalu yang kedua ada df-tail untuk data yang terbawah. Lalu ada df-info, ini untuk mencari berapa banyak baris yang berada di 4 dataset tersebut. Lalu hasilnya seperti ini. Ini untuk melihat duplikat pada dataset. Lalu yang gambar 7 untuk melihat jumlah kelas label, ini untuk kelas level, stress level. Lalu yang ketiga ada data preparation. Lalu yang keempat ada modeling. Modeling di sini kita menggunakan rumus lazy classifier. Lalu untuk hasil dari source code tersebut menggunakan lazy classifier sebagai berikut. Lalu yang kelima ada model evaluation atau evaluasi model. Hasil dari evaluasi model menggunakan klasifikasi decision tree sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada hasil deploy, yaitu untuk memasukkan
model machine learning ke dalam klasifikasi tingkatan stres. Lalu hasil dari modeling machine learning ke dalam tingkat stres sebagai berikut. Yang pertama, di sini disuruh memasukkan kelembapan udara. Lalu yang kedua disuruh memasukkan temperatur. Lalu yang ketiga ada jumlah langkah kaki. Lalu jika sudah, maka akan ada tombol predict stress level, dan jika seperti di gambar, jika tingkat stress level adalah 15, maka hasilnya adalah tingkat stres tersebut adalah lemah atau low. Kesimpulannya adalah kami dari analisis atau penelitian ini mendapatkan akurasi data training sebesar 100% dan nilai akurasi pada testing data, evaluasi data testing sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat oleh peneliti dapat mengklasifikasi tingkat stres dengan baik dan fit. Sekian dari saya, jika banyak kurangnya mohon maaf. Saya terima kasih. Saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.